Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Sesungguhnya tidak ada yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan selain daripada Engkau. Bapa, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Bapa, pada saat ini tolong persiapkan hati kami ingin merenungkan bersama-sama sebahagian lagi daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk melawat, menjamah dan mengurapi setiap kami. Kami mengistiharkan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami, atas masa dan tempat ini. Dan sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Sila lihat kawan di sebelah kiri kanan Anda dan katakan, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kita bersyukur karena Tuhan memampukan kita untuk menghadiri kebaktian bersama-sama, dan kita bersyukur juga karena anugerah Tuhan kita masih ada di sini pada pagi ini. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dan juga pembelajaran kita berdasarkan kitab Galatia. Dan kalau kita ada kesempatan untuk membaca secara teliti kitab Galatia dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, sekurang-kurangnya ada dua perkara utama yang menjadi pembahasan khusus di dalam surat Galatia ini. Yaitu yang pertama sekali, soalan yang pertama yang terdapat di dalam kitab ataupun isu yang utama yang terdapat di dalam kitab Galatia adalah, apakah iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat merupakan syarat tunggal untuk memperoleh keselamatan? Dan pertanyaan yang kedua ataupun isu yang kedua adalah, ataukah ketaatan terhadap upacara dan peraturan Yahudi yang tertentu dari perjanjian lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan? Dan kalau kita masih ingat pada minggu lepas di dalam pasal yang kedua, kita sudah pun membincangkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan karena mentaati hukum Taurat. Tetapi sebaliknya kita diselamatkan hanya berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam pasal yang ketiga kita akan mempelajari sekurang-kurangnya ada dua hal. Tetapi sebelum itu sila lihat kawan di sebelah kiri kanan Anda dan katakan, pembebasan dalam Kristus. Nah, apabila kita bercakap tentang pembebasan dari apakah yang dimaksudkan? Mari kita lihat yang pertama. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita lihat bersama di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain. Di dalam Alkitab versi Borneo dikatakan, setiap orang yang bergantung kepada usahanya sendiri mengerjakan hukum Taurat adalah terlaknat. Karena sudah tersurat, terlaknatlah
orang yang tidak terus-menerus melakukan segala yang tersurat dalam hukum kitab Taurat. Jadi kalau minggu lepas kita sudah mendengar bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, pada minggu ini di dalam pasal yang ketiga kita difahamkan bahwa setiap orang yang berada di bawah sistem Taurat ataupun di bawah hukum Taurat memiliki kecenderungan untuk mengalami kutuk daripada hukum Taurat. Pertanyaan saya, pada pagi ini saya ada dua pertanyaan. Pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kutuk hukum Taurat? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah yang menjadi penyebab kepada kutuk hukum Taurat? Kalau kita ada kesempatan untuk melihat di beberapa bahagian, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kutuk itu di dalam dua situasi. Pertama, kutuk itu merujuk kepada hukuman Tuhan. Katakan kepada kawan sebelah kiri kanan Anda, hukuman Tuhan. Jadi kalau kita bercakap tentang kutuk itu bermaksud hukuman Tuhan. Hukuman disebabkan apa? Hukuman disebabkan oleh dosa dan pelanggaran karena kita melanggar hukum Taurat. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan kutuk? Kutuk itu merujuk kepada satu keadaan di mana seseorang itu mengalami penderitaan akibat daripada dosa dan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, izinkan saya untuk mengambil contoh. Misalnya seperti orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi. Mengapa mereka dibuang selama 70 tahun di Babel? Pertama, karena mereka melakukan dosa pelanggaran terhadap hukum Taurat. Apakah akibat daripada dosa itu? Mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel selama lebih kurang 70 tahun. Boleh faham? Pembuangan itu adalah akibat dosa mereka. Dan bila mereka berada di Babel, bagaimanakah situasi dan keadaan mereka secara psikologi? Kalaulah kita berada di tempat orang-orang Israel ataupun di tempat orang-orang Yahudi, ataupun katakanlah kita sekarang menjadi warga ataupun penduduk di Sabah, di Malaysia, tetapi tiba-tiba kita dibuang. Kita bukan berhijrah, tetapi kita dibuang. Maksudnya kita dipaksa keluar daripada Sabah, daripada negara Malaysia, pergi ke satu tempat yang kita tidak kehendaki. Dan mungkin di tempat itu tidak ada cukup makanan, tidak ada tempat tinggal yang bagus, tidak sebagus kita berada di Lahadatu. Sudah tentu dalam situasi itu kita merasa menderita. Ataupun katakan kita dibuang dengan hormat, kita dibuang di Afrika, di tempat yang tidak ada tanaman, di tempat di mana orang-orang mengalami kebuluran. Bagaimana situasi kita? Sudah tentu kita mengalami penderitaan. Jadi orang-orang yang sedemikian boleh dikatakan sedang mengalami kutuk daripada Taurat karena melanggar hukum Taurat. Boleh faham? Jadi apakah kutuk? Pertama, kutuk itu berbicara tentang hukuman Tuhan. Dan yang kedua, kutuk itu berbicara tentang satu situasi di mana orang-orang menderita disebabkan oleh dosa dan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, apakah penyebab kutukan? Sudah dijelaskan sebentar tadi di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 10, saya akan bacakan kembali. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang-orang yang tidak setia ataupun tidak melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Boleh faham? Nah, kita lihat yang seterusnya. Di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita akan bacakan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ulangi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kita boleh dibebaskan daripada kutuk akibat pelanggaran terhadap hukum Taurat? Bagaimana caranya kita boleh dibebaskan? Nah, di dalam ayat yang ke-13, Rasul Paulus menggunakan perkataan ataupun istilah menebus. Katakan bersama-sama, menebus. Nah, apabila kita menggunakan perkataan menebus, rupa-rupanya perkataan menebus ini ada hubung kaitnya dengan soal pembelian. Nah, situasinya begini. Ketika Rasul Paulus menulis surat Galatia dan khususnya mencatatkan ayat yang ke-13, dia menggunakan satu perumpamaan ataupun satu gambaran yang lazim berlaku pada masa itu. Misalnya, kalau ada seseorang yang menjadi hamba kepada orang lain, boleh faham? Bagaimanakah orang itu boleh memperoleh pembebasan? Dalam perkataan lain, bagaimanakah seorang hamba boleh dibebaskan dan menjadi seorang yang merdeka? Syaratnya adalah orang itu harus dibeli. Orang itu harus ditebus terlebih dahulu. Nah, izinkan saya untuk mengambil satu contoh. Katakan Puan Rospin, dia mempunyai seorang hamba. Ini contoh sahaja. Dan hambanya itu adalah saya. Ini contoh sahaja. Bagaimana saya boleh dibebaskan daripada kuasa Puan Rospin? Syaratnya adalah, katakan ada seorang lain. Kita ambil contohlah Puan Roslia. Terlebih dahulu Puan Roslia harus membeli saya, menebus saya daripada tangan Puan Rospin. Jadi dia harus membayar harga. Nah, kalau mengikut perhitungan pada waktu itu, pada zaman Yesus, orang-orang yang harus ditebus itu harus dibayar dengan 30 shikal perak. Jadi harus dibayar dengan jumlah tertentu. Katakanlah ini contoh sahaja. Katakanlah mungkin nilai itu adalah sebanyak 50.000 ringgit. Jadi itu berarti Puan Roslia harus bayar kepada Puan Rospin untuk mengambil saya, untuk menebus saya. Boleh faham? Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan untuk dapat dibebaskan daripada kutuk hukum Taurat, seseorang itu harus dibeli, ditebus terlebih dahulu supaya dapat dibebaskan. Kalau di dalam sistem perhubungan manusia kita menggunakan uang untuk membeli dan menebus seseorang. Tetapi untuk dapat ditebus daripada kutuk hukum Taurat, Tuhan Yesus harus menggunakan dengan cara pembayaran melalui darah. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk membeli, untuk menebus kita supaya kita dibebaskan daripada kutuk Taurat ataupun daripada hukuman Tuhan karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Boleh faham? Siapa yang faham katakan amin.
Puji Tuhan. Jadi kita lanjutkan. Nah, saya tidak akan panjangkan. Bila kita sudah dibebaskan, apakah kesan daripada pembebasan? Mari kita lihat di dalam beberapa ayat yang berikutnya. Misalnya di dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kalau ditemukan, kita akan baca bersama. Kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama ayat 26 sampai ayat 27. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi di dalam ayat 26 dikatakan kesan daripada pembebasan, hasil daripada pembebasan, status kita diubah. Daripada seorang hamba, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Berita baik atau tidak? Sudah tentulah berita baik kan. Saya ambil contoh seperti ini. Katakanlah kita adalah tukang masak di istana negara. Tetapi raja yang di Pertuan Agung membeli kita, menebus kita, dan kita diangkat menjadi anak angkat di raja. Berita baik ke tidak? Berita baik. Jadi situasinya adalah seperti ini. Kesan yang pertama, bila Tuhan membebaskan kita daripada kutuk hukum Taurat, pertama-tama status kita diubah. Dari seorang hamba dosa, kita menjadi anak-anak Tuhan yang maha kuasa. Amin. Di dalam 1 Yohanes, kita lihat yang seterusnya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Katakan kepada kawan di sebelah kiri kanan Anda, rupa-rupanya kau anak Allah. Kita diangkat, ya, kita diangkat. Jangan salah faham. Anak Allah satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita semua diangkat. Boleh faham? Kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Oke? Dan seterusnya, apakah hasil pembebasan yang berikutnya? Kita lihat dalam ayat yang ke-28. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi hasil pembebasan yang pertama adalah kita bersatu di dalam Kristus. Katakan bersama 1, 2, 3. Bersatu di dalam Kristus. Nah, apabila Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, bercakap tentang bersatu di dalam Kristus, dia menekankan 3 perkara. Pertama, dia menekankan tentang perbezaan antara orang Yahudi dan juga orang Yunani. Kemudian dia menyebutkan juga tentang orang hamba ataupun orang merdeka. Dan yang ketiga itu dia menyebutkan tentang lelaki dan perempuan. Pertanyaan saya, mengapa ketika dia bercakap tentang pembebasan di dalam Kristus dan kesatuan di dalam Kristus, dia menyebutkan 3 perkara penting ini? Nah, yang pertama, kita lihat dahulu orang Yahudi dan juga orang Yunani. Apa maksudnya? Nah, di dalam agama Yahudi, sebelum Kristus datang, memang ada perbezaan antara orang Yunani dan juga orang Yahudi.
Orang Yahudi itu dianggap sebagai orang-orang percaya. Orang Yunani itu mewakili bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ataupun dalam perkataan kasarnya, orang Yunani itu mewakili bangsa-bangsa kafir. Siapakah bangsa-bangsa kafir itu? Termasuk kita lah ini, orang-orang dusun, orang-orang Iban, Toraja, Cina, dan sebagainya. Kita semua ini dahulunya dianggap sebagai bangsa-bangsa kafir. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, bila kita percaya kepada Yesus, tidak ada lagi orang-orang kafir. Boleh faham? Yang ada satu sahaja, orang-orang yang beriman kepada Kristus. Amin. Jadi dengan demikian, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pembebasan di dalam Kristus memutuskan segala bentuk perbezaan dari segi kepercayaan, status rohani kita. Tiada lagi orang kafir, tetapi di dalam Kristus kita adalah sama-sama orang beriman. Jadi pada hari ini tidak kira orang Yahudi kah, tidak kira orang Iban kah, dan bangsa-bangsa lain, kita semua adalah orang-orang yang seiman. Atau dalam perkataan lain, kita adalah saudara di dalam Kristus, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Katakan kepada kawan di sebelah kiri kanan Anda, rupanya kau saudara saya. Baru jumpa di gereja Saint Mark. Nah yang seterusnya, dia katakan, bila Kristus membebaskan kita, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka. Maksudnya kita semua adalah sama-sama orang merdeka di dalam Kristus. Karena kita sama-sama sudah dibebaskan daripada dosa dan juga kutukan. Tetapi jangan lupa, pada masa yang sama, oleh karena kita sudah berpindah tuan, kita sudah berpindah daripada tuan hukum Taurat, berpindah kepada tuan yang baru, yaitu Yesus Kristus. Kita semua juga adalah hamba kepada Yesus Kristus. Boleh faham? Dan yang terakhir itu, dia mengatakan bila kita dibebaskan di dalam Kristus, tiada lagi lelaki ataupun perempuan. Apakah maksudnya? Adakah itu berarti tiada sudah jantina? Bukan maksudnya tiada lagi jantina. Tetapi tahukah kita di dalam budaya orang-orang Yahudi dan juga di dalam budaya orang-orang Yunani, selalunya perempuan itu dianggap sebagai kelas kedua. Mereka ini dipandang rendah, dilihat sebagai kelas kedua. Tetapi di dalam Kristus, bila Kristus sudah membebaskan semua orang yang percaya kepadanya, status kita, lelaki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah sama. Tiada lagi kelas ketiga, tiada lagi kelas kedua, semua satu kelas. Kelas E. Kelas yang pertama, boleh faham? Tetapi peranan kita yang berbeza. Kalau di dalam keluarga sudah tentulah lelaki diangkat oleh Tuhan sebagai pemimpin keluarga. Jadi peranan tidak berbeza, tetapi status ataupun taraf kita adalah sama rata. Boleh faham? Jadi jangan pula karena status kita sama, lalu balik ke rumah ibu-ibu mengambil alih kepimpinan keluarga. Tidak boleh juga dengan alasan stamaba sudah kita. Tidak juga ya. Status taraf kita di mata Tuhan adalah sama, tetapi kita masing-masing mempunyai peranannya yang tersendiri. Jadi jangan salah menjalankan peranan Anda. Kalau peranan Anda adalah seorang ibu, lakukanlah tanggung jawab seorang ibu. Jangan pula karena
kita merasa status sama, jadi aku jalankan peranan seorang bapak di dalam keluarga, tidak boleh juga. Ataupun kalau bapak, oleh karena dia kata status kita sama, lalu dia tidak menjalankan peranannya, biarkan mama yang menjalankan peranannya di dalam keluarga, karena dia kata sama juga bah. Jadi tidak berfungsi, tidak boleh juga. Status sama, tetapi peranan kita berbeza, dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan tempat kita masing-masing. Tetapi apa yang dia mau dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah tidak ada lagi perbezaan taraf. Wanita bukan lagi kelas ketiga, kelas kedua, tetapi lelaki dan wanita di dalam Kristus adalah sama taraf. Karena kita sama-sama dibeli dengan darah Yesus. Boleh paham? Kuantiti darah Yesus yang tertumpah di kayu salib ketika menebus semua orang adalah sama. Tidak ada perbezaan. Tidak ada bila Tuhan Yesus menebus lelaki, kuantiti darahnya adalah 3 bag. Dan perempuan 2 bag. Tidak. Kuantitinya adalah sama. Boleh paham? Dan yang terakhir, apakah hasil daripada pembebasan? Dalam ayat 29 kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apakah janji Allah? Saya ingin mengajak kita untuk balik semula. Pertama, kita balik semula di dalam kitab Kejadian pasal 22. Tidak ada di dalam slide kita. Kita lihat bersama dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Kita mau tahu apakah janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 18. Kalau ditemukan katakan amin. Kita baca bersama. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. 1, 2, 3. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi di dalam Kejadian pasal 22 ada 3 berkat Tuhan kepada Abraham. Tetapi untuk kita pada hari ini saya simpulkan 2 sahaja, yaitu di dalam ayat yang ke-17. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, aku akan memberkati engkau, membuat keturunanmu banyak, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saya mau tekankan ini, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bagaimanakah seseorang itu ataupun satu kelompok masyarakat ataupun satu bangsa pada zaman dahulu menduduki satu kota? Tidak lain dan tidak bukan melalui peperangan. Bila mereka menang di dalam peperangan, mereka menaklukkan sesebuah tempat, barulah mereka menduduki kota itu. Maksudnya berkat Abraham
Berkat yang kita terima karena kita beriman sama seperti Abraham adalah berkat penaklukan, berkat kemenangan. Boleh paham? Jadi firman Tuhan mengatakan setiap orang yang dibebaskan di dalam Kristus, kita adalah pemenang. Amin. Katakan kepada kawan sebelah kiri kanan Anda, pemenang. Jadi kita adalah pemenang. Karena kita sudah dibebaskan daripada dosa, dibebaskan daripada hukuman, dibebaskan daripada kutuk pelanggaran hukum Taurat. Nah, di dalam ayat yang ke-17, 18 dikatakan oleh keturunan mula. Siapa keturunan itu? Tidak lain tidak bukan Yesus Kristus yang dijanjikan. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kita diberkati karena Abraham taat kepada Tuhan. Kita diberkati karena Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Kita diberkati karena Kristus sudah mati dan bangkit daripada kematian. Dan ada lagi berkat yang lain. Kalau kita balik di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ketiga, di ayat yang ke-14 dikatakan, saya akan bacakan. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dalam ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Apakah roh yang dijanjikan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Jadi setiap orang yang beriman kepada Kristus, yang dibebaskan di dalam Kristus, kita beroleh berkat Tuhan, berkat kemenangan, berkat-berkat di dalam Tuhan. Tetapi yang paling utama sekali adalah kita menerima Roh Kudus yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita semua berdiri. Kalau tidak keberatan, kita menjadikan lagu penyembahan sebentar tadi sebagai doa kita. Kita mengimani bahwa di dalam Kristus kita menerima berkat kemenangan, kita menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, kita juga menerima berkat pencurahan Roh Kudus. Amin. Jadi pada pagi ini saya ingin mengajak kita, sementara worship team membawa kita di dalam penyembahan ini, saya ingin membawa kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena pada hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Amin. Tapi kalau ada di antara Anda ataupun saudara-saudari yang belum yakin, memiliki keyakinan bahwa Anda telah dibebaskan daripada, belum dibebaskan daripada kutuk dosa, kutuk Taurat, belum yakin memiliki kebebasan, inilah masanya bagi kita untuk berdoa dan meminta supaya Tuhan di dalam anugerahnya melalui Yesus Kristus, darah Kristus menebus dan membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena melalui pembacaan kami, perenungan kami bersama pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib, Tuhan Yesus telah menebus kami, membeli kami dengan darahnya yang suci. Dengan demikian kami dilepaskan daripada akibat pelanggaran kami,
dilepaskan daripada segala hukuman, bahkan dibebaskan daripada ikatan dosa. Terima kasih Tuhan, karena melalui iman kepada Yesus pada hari ini, kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami adalah pemenang-pemenang, dan kami mengalami berkat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami menerima karunia Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sendiri menempati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.